Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar, meneruskan kuliah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah, tentunya kita awali kuliah perdana kita ini dengan lantunan selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin untuk pertemuan perdana ini karena ini waktunya mendadak ya, dikasih jadwalnya baru Senin kemarin, jadi kami mohon izin. Jadi kita pakai asinkronus ya, lewat video. Semoga tetap bisa memaksimalkan perkuliahan, karena kebetulan sudah ada agenda untuk Kamis, Jumat, Sabtu sudah ada agenda. Jadi supaya kuliah tetap berjalan, kita usahakan tetap berjalan dengan metode asinkronus ini. Nah, insya Allah di pertemuan perdana ini di mata kuliah penganggaran perusahaan yang sudah diamanahkan kepada kami dari Prodi, kita akan membahas tentang untuk edisi pertama, sesi pertama, yaitu tentang konsep dan sistem budgeting ya. Budgeting itu dalam bahasa Indonesia sama dengan penganggaran ya, penganggaran. Beda sama budget. Kalau budget itu anggaran, kalau budgeting penganggaran. Nanti kita lihat bedanya apa. Ini saya fullin dulu, bisa lihat full. Oke, ini adalah tema kita pada hari ini. Detailnya nanti kita akan lihat di dalam. Nah, sebelum kita lanjut ke perkuliahan, kita kenalan dulu ya. Ini kami ya, saya asli orang Jambi ya, asli orang Jambi, SD di Jambi, cuman lama di Jawa sih ya, lama di Jawa. Ya hampir hidup saya habis lama di Jawa. Jadi di Jambi cuma numpang SD doang, di Cempaka Putih SD ya. Tapi saya tinggalnya di Andil ya waktu masih bujang, tapi sekarang tinggalnya di Kenali Bawah ya. Lihat pekerjaan banyak melintang dalam dunia pekerjaan, jadi insya Allah sedikit banyak kita akan sharing beberapa pengalaman kerja dan pengalaman akademik. Untuk pengalaman akademiknya cukup banyak, saya cukup banyak menulis ya, jadi banyak tulisan saya sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, proceeding, atau menjadi presenter dalam contohnya yang kemarin paling terbaru di Pakistan ya, di Pakistan. Oke, nah ini adalah tema yang akan kita bahas pada hari ini ya. Tema yang akan kita bahas. Oh iya, satu lagi nih, saya udah nikah ya. Ya ini biar tahu juga, anak saya udah dua ya, dan alhamdulillah sepasang gitu, alhamdulillah sepasang. Jadi teman-teman kalau bisa nikahnya juga lebih cepat lebih baik ya. Kalau udah mampu ya secara finansial, secara mental dan spiritual, segeralah menikah ya. Lebih enak gitu, lebih tenang hidup. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Jadi materi kita pada selama satu semester ini itu ada sekitar 14 pertemuan. Ini sudah saya rancang dari kemarin. Materi yang akan kita bahas selama 14 pertemuan ini, 16 pertemuan ya, totalnya masuk UTS dan UAS. Nah, ini adalah menu kita, bisa dibaca sendiri, nanti slide-nya juga akan saya bagikan. Jadi ada pertama adalah konsep dan sistem penganggaran, yang kedua fungsi dan jenis. Ini fungsi dan jenis ini saya kira nggak terlalu banyak materinya, mungkin akan lebih banyak nanti di teknik podcasting ya, karena itu yang lebih teknis pada banyak ya sedikit kalkulasi di situ. Terus anggaran produksi, bahan baku, BOP, sampai terakhir adalah NPV dan GVM. GVM itu kalau belum pernah dengar namanya goal value method ya. Jadi kalau NPV itu buatan konvensional, kalau goal value method itu buatan syariah. Jadi kita akan compare bagaimana analisis perbedaannya ya. Present value yang biasa dipakai konvensional, ekonomi umum ya, dan goal value yang biasa dipakai oleh ekonomi syariah. Jadi karena kita kan prodinya ekonomi syariah nih, jadi kita nggak semuanya kita kopas dari materi-materi konvensional, ekonomi konvensional. Jadi kita harus ada
sedikit banyak selipan unsur syariah di dalamnya. Yang terakhir adalah studi kasus ya. Dan saya juga berharap di sini nanti juga ada presentasi ya. Sebelum pembagian presentasinya belum saya tentukan. Insya Allah nanti di sesi kedua, kalau kita insya Allah pekan depan bisa tetap muka, nanti kita akan mulai membagi beberapa tugas presentasi ya. Nanti juga beberapa tugas UTS dan UASnya mungkin salah satunya itu ada yang sifatnya kelompok ya, ada yang sifatnya individu ya. Oke. Ini menu kita, silakan bisa dibaca sendiri atau mungkin teman-teman supaya bisa ada gambaran bagaimana semester ini bisa berjalan, bisa baca-baca, cari di Google segala macam, cari di buku. Nanti buku referensinya juga akan saya share insya Allah. Nah, ini kontrak kuliah kita. Sebelum kita mulai kuliah, ini yang biasa saya terapkan. Jadi yang pertama UTS 30%, UAS 40%, terus juga ada tugas nanti presentasi dan kuis. Semuanya dibulatkan jadi 25% ya, 25% total ya. Nah, kuis nanti saya harapkan teman-teman semuanya menggunakan aplikasi Kahoot. Saya tulis saja Kahoot itu tulisnya seperti ini. Dan juga semester kemarin di UIN juga sudah saya terapkan ya pakai Kahoot, dan alhamdulillah cukup berjalan lancar Kahoot ya. Nah, ini kuisnya pakai aplikasi Kahoot. Ini bisa teman-teman install di Play Store ya, atau bisa berbasis web ya, berbasis web. Kalau web saya sarankan pakai Chrome supaya lebih cepat ini ya, aksesnya ya. Seperti itu. Jadi ini mohon dipersiapkan. Untuk kuliah mungkin kebanyakan nanti kalau tatap muka kita menggunakan aplikasi Google Meet ya. Kalau Zoom bolehlah sekali-sekali. Cuma Zoom itu membutuhkan apa yang disebut kuota yang stabil, kuota yang banyak, dan sinyal yang stabil. Nah, itu saya kira teman-teman sebagian itu sinyalnya kurang stabil. Jadi saya harapkan nanti lebih prefer kepada Google Meet saja kalau yang sifatnya teknis. Nanti ada beberapa kuliah-kuliah yang harus tatap muka karena saya harus dijelaskan secara teknis, jadi tanya jawab interaktifnya bisa lebih bagus. Seperti itu. Atau kalau seandainya ada waktu mungkin kita juga bisa ini ya, kopi darat ya kalau bisa ya. Semoga ada waktu untuk itu, ada kesempatan untuk itu ya. Jadi bisa ketemu langsung gitu ya. Biar lebih berasa kuliahnya gitu. Oke, selanjutnya untuk materi, kita langsung materi ya. Insyaallah materi nggak banyak hari ini, kita hanya perkenalan aja. Jadi tadi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah konsep dan sistem penganggaran. Jadi kalau teman-teman lihat gini, gampangnya ya. Jadi kalau kalau di akuntansi syariah, ini kan ekonomi syariah, ada juga mata kuliah namanya anggaran perusahaan. Nah, tapi kalau di mata kuliah kalau di ekonomi syariah, kalau di program studi ekonomi syariah, mata kuliahnya beda, namanya penganggaran perusahaan ya. Nah, bedanya apa sih penganggaran dengan anggaran ya? Kalau penganggaran itu adalah proses ya, proses menjelaskan, menghitung dan menyusun anggaran perusahaan. Biasanya melibatkan manajer bahkan semua divisi ya. Jadi yang menentukan ujung panduknya adalah manajer keuangan nanti, atau dengan persetujuan manajer utama, direktur utama pastinya ya. Tapi semua pihak itu terlibat dalam penganggaran, semua pihak terlibat, semua divisi terlibat ya. Semua divisi terlibat di sini. Baik itu dia menyampaikan, caranya biasanya dia melaporkan program kerjanya tahun lalu seperti ini, terus ekspektasinya di tahun depan seperti apa gitu kan. Untuk mencapai ekspektasi itu dia butuh anggaran berapa. Nah, itu akan disampaikan oleh tiap divisi, terus dirapatkan dalam rapat tinjauan manajemen, baru akhirnya disetujui oleh atasan. Kalau sudah disetujui, tentunya persetujuan ini melihat dengan aspek keuangan secara umum ya, berapa pendapatan perusahaan, berapa pagu, akan ditentukan juga pagu itu adalah batas maksimal anggaran di tiap divisi. Nah, itu berapa akan ditentukan oleh pusat, karena bisa jadi yang dianggarkan, yang diajukan oleh divisi marketing itu sangat banyak gitu kan, bahkan sampai anggaran yang untuk divisi produksi nggak ada gitu. Nah, itu yang akan melihat adalah bagian manajer direktur utama yang akan melihat, ini dialokasikan ke siapa gitu ya, berdasarkan proker dan berdasarkan kesediaan anggaran tentunya. Itu nanti melibatkan manajer atau ekonomnya ya, itu kita karena kita kalau di ekonomi syariah kita akan melihat ini proses
Kalau budget, nah bedanya kalau budget sama budgeting, kalau budget itu anggarannya. Nah, kalau anggaran itu apa? Hasilnya. Hasil dari proses tadi, proses penganggaran tadi hasilnya adalah anggaran yang menampilkan bentuk anggaran perusahaan tanpa disertai penjelasan, perhitungan maupun penyusunan. Jadi ini nggak ada penjelasannya apa, yang penting udah ada anggarannya. Oh kamu misalnya produksi dapatnya 50 juta, marketing dapatnya 40 juta, terus divisi HRD karena HRD itu biasanya paling gede ya, human SDM, karena SDM itu ada namanya tuh anggaran tetap yang nggak boleh berubah. Apa itu? Gaji ya. Gaji karyawan itu adalah anggaran tetap yang harus dimaksimalkan pertama kali. Ya, itu harus diplot pertama kali itu gaji itu. Jangan sampai gaji ini nggak apa tuh dialokasikannya belakangan, karena itu akan mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Misalnya gaji marketing apa tuh terlambat, gaji apa tuh, gaji bagian produksinya terlambat, itu akan mempengaruhi semua kinerja karyawan. Biasanya kalau di swasta gitu ya. Tapi kalau negeri ini kayaknya lain ya, beda. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya tugas akuntan. Jadi seorang akuntan itu akan lebih banyak di sini. Lihat bagaimana praktek dari anggaran ini. Jadi sudah ada hasilnya, terus nanti ada pengeluarannya, segala macam akan dicatat oleh akuntan. Jadi dari rencana anggaran sama nanti ada expenditure ya, expenditure pengeluaran. Dari pengeluaran setiap bulan itu akan dicatat oleh akuntan. Tentunya ini juga ada pendapatan tiap bulan ya. Jadi kita lihatlah ada berapa. Jadi ini tergantung antara pendapatan, pengeluaran, dan bagaimana pagu tiap divisi. Pagu itu nilainya ya, nilai tertinggi. Jadi misalnya kalau di pemerintah itu biasanya anggaran itu harus dihabiskan ya. Nah, jadi pagunya segini harus habis kalau akan jadi temuan. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Kalau kebijakan di pemerintah, kalau anggarannya nggak habis itu akan dinyatakan sebagai divisi itu tidak maksimal dalam bekerja. Tapi dalam perusahaan lain mungkin kalau seandainya anggarannya nggak habis itu bisa dimaksimalkan ke divisi lain seperti itu. Itu tergantung aturan yang ada berlaku di perusahaan tersebut ya. Saya kira jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung gini aja ya. Jadi pertanyaannya di slide ini budgeting versus budget gitu. Silakan ditanyakan ya. Boleh. Nah, selanjutnya ini sama ya. Kalau ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Ini konsepnya, definisinya lah bahasa gampangnya. Kalau anggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter. Itu unit kesatuan itu moneter itu rupiah maksudnya ya, atau satuan uang ya, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi ada periodenya 2020, 2021 gitu kan. Kalau pendidikan biasanya tahun ajaran 2020, 2021 ya. Ada juga anggaran itu yang sifatnya dicairkan berkala per semester atau per triwulan. Biasanya pemerintah gitu tuh. Kalau pusat itu biasanya ada triwulan, ada semester ya. Nah, seperti itu. Kalau pendidikan juga biasanya tuh per semester. Kalau perusahaan umum biasanya dia per tahun. Nah, hitungannya lebih gampang ya, 2020, 2021 gitu kan. Tapi kalau tahun akademiknya kan beda, ada ganjil, ada genap gitu ya. Beda-beda. Nah, kalau penganggaran itu adalah kegiatan yang menghasilkan budget sebagai hasil kerja output serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi budget, yaitu ada fungsi pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja ya. Jadi ada 3 fungsinya nih ya kalau kita lihat di sini, pedoman kerja. Jadi dalam perencanaan ya. Jadi gini, perusahaan tuh biasanya dia punya namanya rencana strategik. Ini mau kemana sih perusahaan? Ada visi misinya gitu kan. Nah, visi misi ini harus diterjemahkan. Diterjemahkan oleh siapa? Diterjemahkan oleh setiap divisi. Marketing harus bisa menerjemahkan visi misi daripada perusahaan. Misalnya visi perusahaannya ingin mencapai perusahaan yang go global, internasional gitu kan, berskala ekspor gitu kan. Otomatis divisi marketing harus bisa menyesuaikan dengan program kerjanya. Misalnya dia program kerjanya karena harus go global, dia harus mulai bagaimana bisa memarketingkan produknya ke luar negeri. Nah, otomatis dia akan membuat program kerja di situ. Nah, program kerja ini untuk bisa terlaksana butuh anggaran. Nah, dia mengajukan anggaran. Jadi, kalau ingin mencapai visi tersebut, kami bisa bantu nih dari bagian marketing
Nah, caranya teknisnya dengan seperti ini. Kami harus marketing kami harus buka lapak di Amazon, buka lapak di Alibaba gitu kan. Nah, tapi itu butuh butuh dana gitu kan, Kami butuh akun di PayPal gitu kan, macam gitu ya. Nah, itu butuh dana. Dananya diajukan kepada manajemen seperti itu. Itu ada fungsinya. Yang kedua ada koordinasi kerja, sama tuh ya, koordinasi kerja ya. Jadi kelihatan tuh dalam penganggaran tuh, oh divisi produksi biaya berapa nih berapa. Jadi disesuaikan. Produksi mampunya cuma memproduksi dalam setahun tuh hanya 1000 unit. Otomatis disesuaikan dengan divisi marketing gitu ya. Disesuaikan dengan divisi SDM. Berarti dari 1000 unit ini kita butuh SDM berapa, marketing butuh biaya berapa untuk bisa memasarkan 1000 unit ini. Ya. Jadi atau koordinir dari tiap divisi ya, koordinir gitu kan. Dan yang ketiga adalah fungsinya itu adalah alat pengawasan kerja. Nah, kalau teman-teman yang basicnya dari pesantren gini aja gampangnya ya. Kalau dalam fikih itu anggaran ini adalah fikih muamalahnya, fikihnya gitu kan. Tapi kalau penganggaran ini usul fiknya. Jadi bagaimana cara menentukan hukum. Kalau anggaran itu kan udah hukum pasti ya. Kalau penganggaran adalah bagaimana cara menentukannya ya, usul fikih. Analoginya seperti itu ya. Oke, itu antara anggaran dan penganggaran. Oke, selanjutnya, nah kalau kita lihat dalam manajemen itu ada 4 fungsi ya. Apa sih fungsi manajemen? Ini secara umum yang kita baca di hampir semua buku-buku sakti manajemen itu ada 4 ini fungsi manajemen. Yang pertama itu planning ya. Apa sih planning? Perencanaan. Jadi kalau manajemen tanpa rencana itu bukan manajemen namanya ya. Kalian mau nikah gitu kan, harus ada planningnya dulu. Nikah walaupun gak ada calonnya ya, nikah sama orang seperti apa, terus nanti mau tinggal di mana, jadi saya mau kasih makan apa itu anak istri, itu kan planning. Lalu kita organizing, oh karena saya pengen calon yang solehah gitu kan, saya juga harus mengorganize diri saya menjadi orang soleh gitu. Ya kan. Jadi biar sama, nggak mungkin jodoh tuh jauh dari kita ya, sesuai dengan ayat Quran ayat 24 ya. Jodoh itu ya seperti cerminan dari kita sendiri ya. Selanjutnya apalagi tuh, organizing, ada planning tadi ya. Planning rencana menikah gitu kan. Terus dia planning mau tinggal di mana. Dia mulai organize, wah saya mau tinggal di sini, mulailah cari-cari info terkait perumahan segala macam ya. Jadi seperti itu ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Atau gampangnya gini, kalian kalau mau kuliah gitu kan ada planning dulu tuh. Mau kuliah, rencana kuliah ekonomi syariah nih. Terus direncanakan organize ya, kira-kira kampus mana yang paling bagus ya di bidang ekonomi syariah gitu. Atau habis kuliah mau kerja gitu kan, planningnya kemana? Habis kuliah kamu planningnya mau kemana sih gitu kan. Nah, tiap orang pasti punya rencana. Artinya tiap orang sudah mulai manajemen dalam dirinya sendiri, dalam skala yang lebih mikro ya, lebih kecil gitu kan. Nah, planning ini akan menjadi pedoman kerja. Nah, budgeting akan masuk di sini ya. Jadi budgeting itu fungsinya secara umum itu ada tadi. Kalau kita lihat fungsinya tadi ada 3 ya. Perencanaan, koordinasi, sama evaluasi. Nah, di sini dia. Di manajemen dia masuk di controlling, organizing dan planning. Ya. Jadi planning itu melihat bagaimana perencanaan kerjanya. Jadi kalau ada patah bilang itu kalau orang gagal merencanakan, jadi berarti dia merencanakan kegagalan gitu ya. Kalau orang atau organisasi gagal merencanakan, berarti dia sedang merencanakan kegagalan gitu ya. Jadi kalau kita semua nih, kalau ada teman-teman sebagian yang nggak punya rencana nih, ini siap-siap gagal aja tuh. Rencana pengen apa tadi yang kayak saya bilang tadi, rencana pengen nikah gitu sama orang solehah gitu kan, tapi nggak ada perencanaan jelas gitu kan, nggak mempersiapkan dirinya di orang soleh, nggak apa tuh inilah urakan lah gitu segala macam ya, siap-siap aja gagal gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar, apalagi sebagai mahasiswa tentunya harus bisa lebih merencanakan secara lebih optimal ya. Nah, fungsi manajemen juga ada actuating. Actuating ini adalah pelaksanaan kerja ya. Jadi setelah planning, tiap divisi memplanningkan, merencanakan, lalu diorganize sama manajemen secara umum, lalu diaktuating pelaksanaan kerja. Nah, dalam pelaksanaan ini biasanya ada banyak perubahan dan penyesuaian. Biasanya ada perubahan dan penyesuaian.
tidak selalu sama gitu kan. Misalnya anggaran pemerintah daerah gitu kan, rencananya untuk kegiatan sosial, rencananya untuk bangun jalan segala macam, tiba-tiba ada corona atau COVID-19, anggarannya dialihkan ke kesehatan. Jadi alokasi dana untuk kesehatan itu lebih banyak selama pandemi corona ini, itu lebih banyak ke kesehatan. Seperti itu. Jadi ada perubahan, ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian. Terus yang keempat adalah controlling ya, alat evaluasi kinerja. Apa yang dievaluasi? Ini berjalan nggak kegiatannya? Dia nggak udah ajukan kegiatan, misalnya divisi marketing ajukan kegiatan untuk bikin apa namanya tuh pameran gitu ya, untuk bikin pameran atau kunjungan ke sekolah-sekolah gitu kan. Ternyata dilihat di anggarannya kok nggak keluar nih anggarannya nih, berarti mereka nggak kerja berarti gitu ya. Mereka udah ajukan program kerja tapi ternyata kerjanya nggak jalan gitu. Itu kelihatan di situ. Atau bisa lihat juga ternyata mereka ajukan anggarannya sekitar untuk pameran itu sekitar 50 juta, ternyata yang kepake cuman 30 juta. Nah, berarti kelihatan tuh ternyata kedepannya kalau ada pameran lagi kita anggarkan 30 juta aja gitu. Di anggaran 30 juta kalau banyak bisa kita alihkan ke divisi yang lain. Seperti itu ya. Jadi pahami ya. Atau kalau kayak produksi gitu ya. Sama kayak produksi, untuk memproduksi ini misalnya satu unit atau satu buah keripik jagung gitu kan, ada keripik jagung nggak sih? Keripik duku misalnya, ini yang aneh-aneh lihat pikirannya, ada keripik duku gitu kan, itu butuh satu unitnya tuh, satu paknya atau satu 500 gramnya tuh ya, 500 gram katakanlah gitu ya, kalau kerupuk itu butuh dana sekitar 15.000 gitu kan. Kalau produksinya 1000 bungkus berarti 15.000 kali 1000 kali 15 berarti 15 juta gitu kan. Ternyata dalam prakteknya harganya itu 20.000 gitu ya. Lebih banyak gitu ternyata untuk biaya produksinya itu. Berarti anggarannya kurang gitu kan. Jadi bisa dievaluasi ke depannya kalau untuk menganggarkan ini, karena mungkin bahannya susah, harga duku juga sekarang mahal ya. Dulu kalau tahun kemarin duku tuh cuma 15.000, 10.000, sekarang 20.000 ya per kilonya. Nah, itu ternyata anggarannya untuk kedepannya bisa dinaikkan jadi yang awalnya 12 juta jadi 20 juta. Seperti itu. Itu akan kelihatan ya. Jadi kelihatan suatu ketika dalam pelaksanaan kerja ternyata di anggaran ini ternyata lebih sedikit keluarnya. Di sini lebih banyak, nanti bisa dialihkan. Seperti ya. Ada subsidi anggaran. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Kalau dalam konteks negara itu juga terjadi ya. Ada namanya DAK sama DAU, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum ya. Tiap provinsi Indonesia itu punya namanya PAD, pendapatan asli daerah ya. Pendapatan PAD itu pendapatan asli daerah. Nah, ada provinsi yang kaya, yang punya banyak sumber daya alam, pendapatan pajaknya juga tinggi segala macam ya. Memang ada provinsi daerah timur sana, daerah NTT, daerah ini mungkin dia punya aspek pariwisata yang banyak, tapi kayak pendidikan, pajak itu sangat kurang sekali. Sedangkan APBD kita itu kebanyakan dari pajak ya. Nah, itu biasanya disubsidi dari pusat. Ya. Itu daerah Sulawesi ya, daerah Sulawesi Barat, daerah Sulawesi Tenggara, daerah Kalimantan, ya, ke daerah Bangka Belitung. Nah, itu butuh namanya subsidi dari pusat agar bisa melaksanakan program kerja pemerintah untuk program kerja daerah. Nah, itu dialokasi di subsidi silang ya, di subsidi silang ya. Jadi ada yang disetor oleh pemerintah daerah ke pusat, itu kan itu akan berubah menjadi dana alokasi umum. Jadi akan disebar lagi ke pemerintah daerah. Ya. Sama kalau dalam manajemen di kampus misalnya, ada prodi yang banyak mahasiswanya, ada yang nggak ada mahasiswanya, ada yang baru buka. Tapi kan yang baru buka ini kan tetap tetap harus gaji dosennya, harus gaji staffnya gitu kan. Dan biasanya gaji dosen sama staff antar prodi itu sama ya, antar prodi sama ya. Kecuali kalau swasta ya. Kalau swasta tuh kalau saya lihat di UMM ya, Universitas Islam terbaik di dunia sekarang tuh UMM, Universitas Muhammadiyah Malang ya. Mereka punya konsep gaji yang berbeda ya, tergantung kinerja dari tiap prodi gitu kan. Tapi kalau negeri itu biasanya sama ya. Jadi dana yang masuk dari SPP kalian misalnya masuk ke BLU gitu kan, itu dibagi rata ke semua prodi. Walaupun prodi ini ada yang banyak mahasiswanya, ada yang sedikit mahasiswanya. Padahal kalau dihitung secara di per divisi itu nggak cukup itu dengan mahasiswa yang sedikit ya. Misalnya yang paling baru di FEBI apa tuh? MKS ya. MKS paling baru tuh. Yang paling banyak tuh
ekshar ya, ekonomi syariah gitu kan. Nah, mau nggak mau ekonomi syariah nanti harus ini subsidi ke MKS. Jadi dalam bahasa manajemen itu ekshar itu dianggap sebagai cash cow atau sapi perah. Jadi sumber pendapatan paling banyak gitu kan. Nah itu dananya dialihkan ke MKS supaya MKS bisa berkembang gitu kan. Kalau dalam konteks perusahaan mungkin bisa kita lihat dari ini, misalnya kayak produk ini teh botol ya. Teh botol kan banyak ya, ada teh botol sisro atau produk apa ya, produk makanan minum lah banyak gitu ya. Produk Unilever misalnya itu kan banyak sekali ya. Unilever itu ada produk Lifebuoy, ada produk sampo, ada produk ini. Nah produk-produk yang sudah eksis lama kayak Lifebuoy segala macam itu udah nyaman lah, udah gampang. Tapi kalau mereka mau ekspansi usaha gitu kan di bidang baru gitu kan, misalnya mau buka bukan sabun lagi ya, mau buka kosmetik. Nah, kosmetiknya Unilever misalnya, entah apa namanya gitu kan. Nah, mereka butuh modal lagi kan, Otomatis ketika mereka menawarkan produk itu pertama kali, mereka akan bertemu banyak pesaing dalam eksis. Nah, mereka butuh sokongan dana. Nah, dananya berasal dari mana? Dari produk-produk yang udah eksis, gitu ya. Jadi ada kontrol di situ. Jadi divisi sabun akan bantu divisi kosmetik, seperti itu. Ya, jadi itulah fungsi manajemennya di situ. Jadi ada konsolnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tujuan ya, tujuan budgeting, tujuan penganggaran ya bisa dibaca ya. Ya ada untuk menyatakan harapan dan sasaran perusahaan ya secara jelas itu sebagai turunan dari visi misi perusahaan. Terus mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak terkait ya. Nah, ya kan rencana terinci. Nah, ini ya. Jadi kelihatan di sini dari budgeting ini rencananya apa gitu. Rencana tiap divisi apa. Mengkoordinasikan metode yang akan ditempuh. Jadi akan kelihatan nih metodenya apa. Ketika mereka mengajukan anggaran dalam programnya akan kelihatan metode yang akan mereka tempuh agar programnya bisa berjalan apa. Misalnya kalau kita lihat kalau di Trans 7 kan ada banyak program tuh, ada program bolang ya. Bolang, reproduksi unyil, terus apa lagi yang keren-keren tuh ya. Banyak program-program keren di Trans 7 kalau saya lihat ya. Nah itu akan kelihatan ketika mereka mengajukan anggaran, wah saya mau bikin program bolang gitu kan di Trans 7. Mereka harus ajukan anggaran, oh nanti kalau kita ke daerah, masuk ke daerah, ini anggarannya berapa, untuk hotel berapa, transportasi berapa gitu kan. Metodenya gimana tuh biar ketemu sama anak-anak gitu. Biar anak-anak tuh juga mau masuk TV gitu kan, mau dikoordinasikan supaya masuk TV gitu. Itu kan kita metode di situ, di program kerja akan dijabarkan. Nah, karena kalau seandainya mereka tidak bisa menjabarkan metode dengan jelas, bagaimana anggaran bisa disetujui gitu kan. Ya, jadi mereka harus bisa menjabarkan metode dengan jelas agar bagaimana program bisa tercapai, agar anggarannya bisa disetujui sama manajemen. Ya, di sini juga ada alat namanya alat mengukur untuk mengerjakan kinerja individu ya. Jadi akan kelihatan. Jadi gini, dalam setiap perusahaan ada namanya KPI ya. KPI itu namanya artinya tuh Key Performance Indicator. Indikator kunci indikator kinerja suatu karyawan gitu kan. Nah, tiap orang tuh punya kinerja punya KPI masing-masing. Misalnya dosen, dia harus mengajar, meneliti, dan mengabdi masyarakat. Ada 3 dia. Biasanya kan dalam masyarakat 3 tuh. Dia harus mengajar, ini kan saya mengajar. Nanti ada meneliti, harus nulis di jurnal publikasi. Nah, yang kedua ada pengabdi di masyarakat, misalnya kayak ceramah segala macam. Itu adalah ada 3 itu. Salah satu aja nggak tercapai, itu akan mengurangi kepangkatan dosen. Jadi kepangkatan dosen akan dinilai dari itu. Kalau misalnya kayak manajer perusahaan misalnya. Kalau saya dulu pernah kerja di bagian akademik juga di Taskia. Itu kita akan misalnya KPI saya adalah membuat kalender akademik waktu itu, terus membuat RPS, terus apalagi itu BKD, macam-macam lah ya. Saya nggak lupa tuh. Nah, kalau seandainya ada salah satu aja yang nggak tercapai, itu berarti nilai KPI-nya akan turun. Imbasnya kemana? Imbasnya akan ke gaji, ya. Gajinya naik atau turun. Jadi setelah kontrak kerja berakhir nanti di kontrak kerja baru akan dianalisis apakah dia gajinya naik apa turun. Biasanya di tunjangannya naik apa turun. Itu akan pengaruh. Kalau perusahaan swasta sangat berpengaruh ya. Kalau negeri biasanya naik terus, nggak pernah turun jabatannya. Tapi kalau swasta itu akan dilihat.
akan mempengaruhi dia ini akan naik jabatan atau turun jabatan ya, naik gaji atau turun gajinya ya. Itu dari KPI itu. Nah, prosesnya untuk dalam budgeting biasanya ada pengumpulan data, ya bisa dibaca sendiri ya. Ada pengolahan, analisis datanya benar apa enggak gitu kan. Ada taksiran ya, taksiran itu berdasarkan budget tahun lalu. Itu menyusun budget, ada koordinasi, ada dan evaluasi ya. Dan selanjutnya ini dicatat aja lah, catat aja step-step ini. Nah, budgeting yang bagus sebenarnya seperti apa sih? Budgeting yang bagus itu adalah biasanya dia realistis ya. Jadi tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Biasanya gini. Biasanya bagian keuangan itu akan buat tiga ini ya kan, rancangan anggaran gitu ya. Ada yang yang optimis, ada yang ya pertengahan gitu kan, realistis lah bahasanya kalau di sini. Yang ketiga adalah pesimis. Kenapa harus ada bikin 3 ini untuk ini ya? Karena dia nggak tahu tahun depan ini pendapatannya berapa, ya. Jadi gini, kalau teman-teman nggak kebayang, biasanya gini, perusahaan itu ketika dia menghadapi tahun baru, tiap divisi akan mengajukan anggaran. Padahal uangnya belum ada itu ya. Sama kayak negara kita. Negara kita tahun depan tiap ini kalau di DPR itu ya, mengajukan anggaran. Bagian kesehatan minta anggaran segini, Kementerian Keuangan minta anggaran segini, polisi, TNI minta segini. Padahal duitnya belum ada. Nah, duitnya kan belum ada. Duitnya dari mana? Duitnya dari pendapatan pajak dan non pajak di tahun depan gitu kan. Nah, mereka akan memperkirakan di tahun depan nih kira-kira dapat uangnya berapa gitu kan. Ya. Jadi misalnya polisi menganggarkan 10 miliar, TNI minta 5 miliar, Kementerian Agama minta 15 miliar gitu kan. Tapi duitnya belum ada waktu itu. Nah, di tahun depan ketika pajak masuk ke Kementerian Keuangan ya, maka pajak masuk ke Kementerian Keuangan ya. Jadi Direktorat Pajak kan di bawah Kementerian Keuangan. Atau nanti dari BUMN, nah ada uang masuk dari BUMN, dari Pertamina, dari segala macam. Nah, itu kumpul semuanya ke APBN nanti. Fokus sama KBN. Akan dilihat, nah kira-kira dari anggaran ini masuknya berapa gitu, masuknya berapa. Jadi tidak semua yang direncanakan itu semuanya akan terrealisasi ya. Nah, itu kan bawa perencanaan ya. Itu tugasnya daripada manajer gitu kan. Jadi melihat ternyata di tahun ini uang masuk nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi anggarannya ada berapa yang akan dipotong gitu. Makanya ada berapa pemotong anggaran itu karena ternyata realisasinya itu pendapatannya nggak sebanyak harapan gitu ya. Ya. Jadi emang harus luas, makanya saat kedua bikin anggaran itu harus luas ya, dan butuh perhatian secara kontinu. Contohnya kayak kemarin tuh yang COVID ini lah yang paling update ya. Ketika mereka bikin anggaran, ternyata anggaran untuk belanja modalnya kurang karena dialihkan semuanya ke COVID-19. Atau anggaran yang harusnya dicairkan di bulan September harus dicairkan di awal Maret gitu kan, awal Mei gitu misalnya. Nah itu banyak kasus-kasus seperti itu ya. Itu makanya harus luas dan kontinu dan harus diperhatikan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, ini yang paling penting ya, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran ya. Jadi kenapa dibikin, kalau tadi kembali kenapa bagian keuangan tuh harus bikin 3 anggaran ini, misalnya optimis, realistis, dan pesimis untuk antisipasi ya, untuk langkah antisipasi. Jadi kalau seandainya pendapatannya turun, nah dia harus lakukan apa yang harus dioptimalkan, divisi apa yang harus dimaksimalkan. Nah, misalnya divisi produksi harus dimaksimalkan atau divisi SDM-nya harus dimaksimalkan. Biasanya yang nggak berubah itu SDM ya, karena itu gaji orang biasanya. Hak banyak orang itu ya. Yang kedua biasanya kalau realistis ya alhamdulillah gitu kan, sesuai dengan harapan. Kalau optimis, nanti kalau optimis itu misalnya ada kelebihan anggaran misalnya kan, kita menganggarkan segini, ternyata pendapatan yang didapat di tahun ini melebihi daripada ekspektasi. Nah, otomatis itu harus dipikirkan tuh, uang tuh mau dikemanain tuh, uang yang lebih itu. Nah, makanya mereka bikin anggaran yang optimis ya. Oh ternyata kalau pendapatannya lebih, anggarannya bisa dialihkan untuk misalnya family gathering. Family gathering itu, maaf, misalnya dulu pernah saya di perusahaan di Bogor itu family gathering itu kumpul keluarga gitu kan. Jadi semua karyawan
dikumpulkan di suatu tempat di hotel, jadi mesan satu hotel besar, dua atau tiga hotel gitu kan. Kemarin saya di Cianjur tuh, perusahaan saya tuh ada 3 gedung hotel tuh kita pesan semuanya untuk karyawan. Jadi setiap orang dapat kunci, yang punya keluarga itu boleh bawa keluarganya segala macam, dibiayain semua dari kantor segala macam, kumpul, jadi semuanya acara keluarga lah gitu. Bikin acara senam segala macam, acara lomba antar keluarga, lomba masak antar ibu-ibu gitu kan. Nah, tapi jelas anggaran, tapi itu dengan syarat ada kelebihan anggaran gitu kan. Atau kelebihan anggarannya bisa juga dialokasikan untuk untuk bonus bagi karyawan yang berprestasi, misalnya bonus umroh gitu kan segala macam. Tapi itu dibahasakan, harus dipersiapkan dari awal, jadi nggak gagok gitu kan. Khawatirnya kalau nggak jelas uangnya mau dikemanakan, nanti ada penyelewengan nanti takutnya. Seperti itu ya. Jadi harus ada keluaran yang jelas dari tiap pendapatan itu. Oke, ini sedikit saja. Ini saya sedikit singgung ya. Nanti kita akan bahas, ada materi khusus untuk ini nanti setelah UAS. Jadi ada anggaran komprehensif, ada anggaran parsial. Kalau komprehensif itu adalah yakni penyusunan anggaran rencana perusahaan secara keseluruhan. Ini biasanya susah sekali terapkannya. Jadi perusahaan itu menghitung anggaran tiap divisi semuanya secara keseluruhan itu selama berapa tahun, sampai tahun, bahasanya tuh kalau kayak negara tuh kayak repelita gitu kan, per 5 tahun. Jadi itu jelas. Biasanya ini kalau perusahaan yang sudah datanya udah bagus, udah eksis lama, biasanya bisa kayak gini. Mereka bisa mencanangkan, tahun ini mereka targetnya ini. Jadi divisi ini angkanya segini udah disiapkan gitu kan. Tapi kalau yang baru startup, baru yang mau mulai, atau yang mayoritas banyak ditetapkan di Indonesia adalah namanya anggaran parsial. Parsial ini merupakan anggaran yang disusun dengan lingkup yang terbatas. Misalnya untuk bagian produksi saja, ya. Biasanya ini parsial ini akan berhubungan dengan komprehensif ya. Di tiap orang itu akan di tiap divisi, maksud saya, itu akan buat anggaran masing-masing. Mengajukan program masing-masing, baru dikomprehensifkan di tingkat manajemen. Seperti itu ya. Tapi biasanya tiap divisi itu beda-beda ya, tergantung karakter masing-masing daripada divisi ya. Ada yang bagian keuangan sangat detail dengan keuangan, dia harus beli kertas, beli spidol segala macam. Ada bagian produksi yang detail dengan menghitung produksi. Ada bagian marketing, mungkin dia nggak terlalu detail, dia hanya fokus bagaimana mendapatkan konsumen, klien, tapi mereka terkait angka mungkin mereka kurang detail gitu kan, main asal sebut aja gitu kan. Nah, itu beda-beda ya, beda-beda. Kalau parsial itu beda-beda. Nah, contohnya seperti ini ya. Penganggaran sebagai sebuah sistem. Misalnya marketing minta anggaran dinas tuh kan, harus jalan kan, ada iklan media, promosi. Biasanya ada seragam baru ya, seragam untuk marketing mereka gitu kan. Ya, biasanya seragam ini tiap tahun ganti ya. Nah, tiap tahun ganti. Atau anggaran, kalau human research biasanya anggaran gaji, komisi, ini harus jelas ya. Gaji itu berapa tetap, komisi itu variabel, berapa variabel itu, apa aja yang divariabelkan gitu ya. Jadi ada gaji tetap, ada gaji yang sifatnya variabel. Misalnya bonus gitu kan, bonus misalnya untuk karyawan yang top 10 misalnya, atau apa gitu ya. Komisi mendapatkan klien, misalkan kayak marketing asuransi misalnya kan ada ini ya, komisinya berapa itu kan. Atau yang freelance gitu ya, berapa, THR jatuhnya berapa. THR beda-beda tergantung tingkat level jabatannya, itu harus dianggarkan juga, dan tentunya sesuai dengan aturan daripada dinas ya, Disnaker ya. BPJS itu juga dipikirkan, asuransi ya, keuangan misalnya belanja kertas, juga mereka menghitung juga ini ya, depresiasi daripada barang model yang masuk ya. Bisa juga ada produksi ya, segala macam ya, ada biaya overhead, packaging dan segala macam ya. Dan juga ada bagian ini contoh aja. Prakteknya mungkin bisa banyak yang ada tambahan, ada tambahan, ada pengulangan. Nah, ini contohnya kalau zaman sekarang itu sudah rata-rata pakai e-budgeting ya. Rata-rata pakai e-budgeting. Jadi kalau di e-budgeting ini sebenarnya saya ada yang punya perusahaan, cuman takut ini ya,
nggak boleh di share keluar. Jadi contohnya gini ya, akan kelihatan itu. Kalau di e-budgeting akan kelihatan siapa yang mengajukan anggaran di sini ya. Misalnya siapa yang mengajukan anggaran, terus dia bagian apa, misalnya bagian ternyata dia bagian marketing gitu kan. Untuk apa gitu. Kategorinya apa ini. Misalnya yang kedua Ana misalnya. Ana ini ternyata dia bagian produksi ya, atau bagian umum atau bagian keuangan gitu kan. Untuk apa? Untuk beli baju baru gitu kan. Contohnya gitu. Itu kelihatan di sini. Jadi tiap divisi kan kelihatan perkembangan. Oh ternyata divisi ini udah banyak banget ngabisin duit nih. Bagian marketing nih duitnya udah banyak habis tapi pendapatannya nggak ada gitu. Itu kelihatan tuh ya, kelihatan. Terus bagian produksi misalnya produksinya udah banyak tapi kok bahan bakunya kok biaya bahan bakunya mahal banget nih ya. Berarti dievaluasi tuh ternyata di bagian produksi sepertinya harus dievaluasi nih bagian pengeluaran di sektor bahan bakunya. Berarti harus mencari supplier baru seperti itu. Dia akan kelihatan di sini ya. Siapa yang mengajukan? Kalau di e-budgeting biasanya akan kelihatan. Ini Ana ini adalah kepala divisinya atau bagian bawahnya ya, bagian staffnya itu akan kelihatan. Tergantung kebijakan manajemen. Dan biasanya seperti ini ya. Kalau manajemen yang bagus itu biasanya ketika bawahan mengajukan itu atasannya harus tahu. Mengajukan pembiayaan atasannya harus tahu. Jadi kelihatan ya, kelihatan. Jadi kelihatan sampai ke kalau yang rata-rata yang kalau saya lihat itu rata-rata hanya sampai ke bagian keuangan saja. Namun juga ada perusahaan yang sampai ke bagian direktur utamanya. Tergantung ini ya, tergantung perusahaannya itu kebijakan masing-masing. Yang penting ketika seorang mengajukan itu minimal atasnya tahu. Oh yang ngajukan ini untuk ini dan harus lihat persetujuan dia. Makanya nanti kalau di sini biasanya ada persetujuan seperti itu ya. Ini yang saya setujui segala macam gitu ya. Ya, budgeting. Nah ini kalau tadi ini expense ya, ini adalah pengeluaran. Nah kalau ini pendapatan contohnya ya. Nah ini akan kelihatan nih. Jadi kalau udah ada pengeluaran ada juga pendapatan. Oh ternyata pendapatan dari sektor produksi segini ya. Dari aktual nih yang terjadi budget itu yang dianggarkan ternyata yang dari rencana anggaran itu yang kita anggarkan 3 juta dolar ya. Ternyata realisasinya cuma 2.200.000. Berarti ada minus sebanyak 35,8%. Itu akan kelihatan. Oh ternyata di tahun ini ada minus dari sisi pendapatan dari anggaran yang sudah ditetapkan sebanyak 35% gitu kan. Dia bagaimana bisa menemukan angka 3 juta ini ya dari tahun kemarin ya, dan dari ekspektasi bagian produksi misalnya. Oh saya bisa menemukan angka segini lah. Ternyata apa yang mereka targetkan nggak nyampe, cuma dapat 2 juta seperti itu ya. Dari bagian servis misalnya, pendapatan dari servis ini contoh ya. Nah ini kan kayaknya perusahaan mobil deh, bengkel kayaknya ya. Ya. Jadi ada maintenance, pendapatan dari perawatan mobil gitu kan, penjualan produk, sama pendapatan dari jasa servis gitu ya. Dari servis ternyata malah meningkat, ekspektasinya kita cuma servis itu 933. Ternyata pendapatan tahun itu adalah 1.130.000. Jadi ada peningkatan di situ ya. Ada peningkatan sebanyak 17, bukan peningkatan ya, ada plus ya dari ekspektasi, ada plus. Angka plus dari ini. Jadi sebanyak 17% seperti itu. Nah, kalau secara umum akan kelihatan semuanya berapa gitu ya. Dan biasanya kalau kayak marketing kan kelihatan. Misalnya marketing itu dia dia expense-nya itu sebanyak 100 juta. Dari 100 juta ini dia dapat berapa revenue gitu, berapa klien gitu. Dan tiap klien tuh angkanya berapa. Misalnya kayak marketing bank misalnya kan. Marketing bank kan ada dana transport, ada dana dana bonus segala macam gitu kan. Nah, dari dana transport ini kalau dana bonus gampang lah, bisa gampang hitungnya dari kliennya dihitung gitu kan. Dari transport yang dikeluarkan untuk marketing ini berapa klien yang didapatkan, itu kan kelihatan angkanya. Dan angka yang bagus ya adalah angka yang positif. Itu akan menjadi bahan evaluasi. Misalnya ternyata antara yang di expense sama marketing sama yang dia dapat itu ternyata minus. Itu akan jadi bahan evaluasi dari market. Oh ternyata marketing ini nggak bagus nih, nggak cocok dari sini misalnya, dipindahkan ke divisi lain misalnya, atau divisi belakang divisi data misalnya ya, dipindahkan situ saja kan lebih nggak cocok untuk bertemu banyak orang gitu.
Itu akan jadi bahan pertimbangan, atau jadi bahan SDM untuk membuat pelatihan gitu ya. Oh ternyata zaman sekarang ini marketing itu harus digital, jadi kita harus butuh pelatihan yang lebih digital gitu kan, apalagi kita nggak bisa door to door karena corona gitu kan. Jadi ternyata kita harus bikin pelatihan digital, itu jadi bahan juga, jadi bahan pertimbangan manajemen untuk menentukan langkah selanjutnya, seperti itu ya. Ya, nah ini kalau dalam konteks APBN seperti ini sama ya. APBN itu ada di Perpres juga ditentukan, oh rencana pendapatan negara itu segini angkanya. Terus dari DPR juga membuat RAPBN itu kan, rancangan anggaran anggaran belanja negara, pendapatan belanja negara. Di pendapatan itu di tahun 2021 itu kira-kira 1 triliun ya ini kayaknya. 17 triliun ya kayaknya, atau 1000 triliun, saya kurang tahu nih ya. Kayaknya 1000 triliun ya. Ternyata realisasinya itu hanya sampai bulan awal 2001 itu hanya dapat 1743 triliun ya. 1743 itu artinya dari ekspektasi dari rancangan ke aktualnya itu hanya ada minus di situ ya, ada minus. Jadi nggak sama gitu ya, nggak sama kan angkanya ya. Jadi R ini adalah rancangannya, kalau APBN ini adalah aktualnya ya. Aktualnya yang dapat sampai akhir tahun 2020 itu hanya dapat segini ternyata ya, hanya dapat segini. Dan lebih parahnya lagi ini kalau di negara kita, negara ini ya, negara kita ya khususnya ya, saya nggak mau negara lain itu belanja itu selalu lebih besar daripada pendapatan. Nah, ini problem yang lain ya, problem yang lain ya. Harusnya kalau dalam Islam itu belanja itu sesuai dengan pendapatan gitu kan. Jangan sampai kita belanja lebih dari pendapatan kita, itu kan jadi beban hidup ya. Beban masyarakat gitu ya. Sama kayak ini deh gampangnya, kalau kalian punya gaji, udah kerja itu kan, punya gaji, misalnya gaji kalian cuma 1.700.000 lah, gampangnya kalau kita ibaratkan sini. Kepikiran nggak sih kalau saya akan ngabisin uang sebanyak 2.700.000 gitu kan? Itu kan banyak sekali, hampir 50% lebih banyak daripada pendapatan kita kan. Jadi akan beban tiap bulan ya, akan jadi beban personal kita tiap bulan ya. Kita gaji cuma 1.700.000 tapi jajan kita sampai 2,7 juta gitu kan. Apalagi jajannya bukan belanja yang sifatnya ini ya, bukan yang sifatnya modal ya. Jadi kalau kita lihat di postur APBN lebih ini ya, itu hampir sekitar berapa ya, 30% itu hanya untuk bayar hutang ya. Pengeluaran kita tuh hanya untuk bayar hutang. Jadi hutang ke hutang lagi gitu kan. Hutang ke hutang lagi. Seperti itu ya. Jadi dan ini juga APBN-nya juga 2.750, sama aja besar ya. Bahkan lebih besar ya pengeluarannya ya dari rancangan. Tapi yang anehnya itu ini juga saya nggak kepikiran kenapa di rancangannya aja itu expense-nya itu sudah lebih besar daripada pendapatannya. Karena nggak di rancangannya itu harusnya pendapatan lebih besar daripada expense-nya ya. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi kita udah bisa ketika merencanakan tuh udah jelas positif gitu kan. Ini merencanakan udah negatif duluan gitu ya. Ya, saya kurang paham juga itu. Oke, selanjutnya gini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa beda-beda tiap perusahaan karena ada faktor pertimbangan ya. Ada namanya faktor internal dari internal perusahaan sendiri atau internal organisasi sendiri ya. Ada penjualan tahun lalu, kebijakan, ya ini ada peraturan perundang-undangan kalau negara ya, ada kebijakan, ada SOP perusahaan, tenaga kerja, modal kerja, dan fasilitas lainnya gitu ya, tergantung fasilitas. Lalu juga faktor eksternal ya. Faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol ya. Jadi ini kita ikut aja nih, ya ikut aja apa yang disajikan oleh Allah SWT ya, oleh Tuhan kita. Kalau internal itu dari kita ya, tentunya itu juga dari ada faktor dari Allah SWT ya. Tapi ini masih bisa di manage oleh manajemen. Tapi kalau eksternal ini agak susah, karena ada persaingan baru, misalnya saingannya bertambah gitu kan. Terus ada agama, ada faktor virus, corona, segala macam ya, perubahan perilaku konsumen itu kan beda-beda ya. Masyarakat yang awalnya dulu biasa sekolah kan
tiap hari sekolah, tiap hari bekerja ke kantor gitu kan. Sekarang pada di rumah, sekolahnya pakai shift, ke kantornya pakai shift. Otomatis model marketingnya harus menyesuaikan gitu kan. Program yang ditawarkan juga menyesuaikan. Nah, ini sedikit beberapa keunggulan dan kelemahan daripada anggaran ya. Ya, saya akan ngomong kelemahan dulu, kelemahan yang sebelah kiri ya. Jadi emang nih budget itu ada taksiran, forecasting ya. Hanya dia menaksir tapi pasti belum tepat. Kayak tadi ya, yang LAPBN itu nggak tepat ya, nggak selamanya tepat antara LAPBN sama PBN. Soalnya ada perkembangan bisnis yang berbeda dan ada juga persoalan antar divisi kerja. Yang biasanya ini ada persaingan misalnya divisi, misalnya kayak tadi ada perusahaan X gitu ya, dia punya produk sabun, dia punya produk kosmetik gitu kan. Ada persaingan tuh biasanya antar divisi itu. Ya, persaingan itu bisa sehat bisa nggak sehat ya, tergantung pimpinannya. Biasanya itu gitu ya. Jadi perusahaan, organisasi, negara tergantung pimpinannya itu. Benar, tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya bisa ngasih contoh yang bagus, atau manajer, direkturnya bisa ngasih contoh yang bagus, nanti soalnya yang bawah itu insya Allah lebih banyak ngikut itu. Lebih banyak ngikut. Tapi kalau dari atas udah nggak bagus semua ke bawah tuh. Susah. Bahkan yang awalnya bagus pun bawahan tuh akan ikut jadi wah akan goyah gitu biasanya itu ya. Yang keempat adalah penilaian subjektif dari pembuat kebijakan. Jadi gini, nah ini banyak sekali ya di daerah, di perusahaan banyak sekali terjadi ya. Daerah punya rencana A, pusat punya rencana B. Bahkan gini, banyak di pemerintah pusat ngasih dana ke daerah. Nih, dari pusat yang ngasih dana ke daerah, nih bangun gedung ini gitu kan. Nyampe ke daerah dibangunin gedungnya emang, bangunin gedungnya segala macam. Ketika gedung itu jadi nggak dipakai gedungnya tuh. Banyak terjadi kan, di Jambi juga banyak kan. Coba lihat di Jambi banyak dulu tuh zaman saya awal-awal tuh. Sekarang kayaknya udah tinggal dikit kan. Tuh banyak sekali gedung-gedung di Jambi bagus punya pemerintah tapi nggak dipakai. Bahkan daerah Lampung tuh ada gedung pemerintah tuh kayak kota mati gitu kan. Padahal tuh punya pemerintah itu, kayak kota mati gitu. Kenapa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada apa ya? Ada perbedaan pendapat antara pusat dan daerah. Daerah nggak butuh gedung itu, merasa nggak butuh gedung itu. Ketika gedung itu sudah dibuat sama pusat, mereka nggak punya anggaran juga untuk ngurus tuh gedung itu. Kan namanya gedung kan ada anggaran untuk ini ya, ada anggaran listrik, anggaran tenaga kerja yang ngurus segala macam. Mereka nggak punya APBD-nya untuk ngurus itu, makanya mereka nggak mengurus. Ya udah, terserah aja gitu. Akhirnya kan apa yang terjadi, anggarannya nggak maksimal, jadi nggak manfaat lah gitu ya. Kan yang uang APBN kan dari pajak masyarakat juga kan, nanti nggak manfaat untuk masyarakat ya. Di perusahaan juga gitu sama, yang tahu lapangan itu kan marketing, yang tahu lapangan itu bagian produksi. Mereka ngajukan anggaran kayak gini, kata orang pusat, kalau menurut saya nih, pengalaman saya di kantor sebelah atau di perusahaan sebelah nggak kayak gini nih, akhirnya anggarannya nggak, atau program kerjanya nggak disetujui gitu kan, atau anggarannya dikecilkan gitu kan. Padahal yang tahu lapangan itu kan orang marketingnya, orang produsennya, orang apa tuh HRD-nya kan. Tapi kebijakan pimpinan nggak kayak gitu, nggak setuju, dikecilin segala macam. Akhirnya sedikit banyak ada pemberontakan dari bagian divisi itu. Wah, ini kok gini sih, kita kan mau bantu perusahaan tapi perusahaan nggak mau kasih dana, ya udahlah kita kerja seadanya aja, jadinya gitu tuh biasanya gitu ya. Itu pengalaman juga sih seperti itu ya. Nah, tapi kalau advantage-nya, keunggulannya, dia menciptakan peluang untuk memilih rencana paling menguntungkan untuk masuk dilaksanakan ya. Jadi nih bisa dibaca sendiri lah, sama, kurang lebih sama kayak yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau seandainya manajernya bagus ya, semuanya bagus tuh malah bisa meningkatkan kekompakan antar divisi ya. Misalnya dia tahu nih, oh di marketing saya udah kelebihan dana nih, udah buat produksi aja gitu. Harusnya seperti itu ya. Makanya penting banget kalau teman-teman punya perusahaan tuh ngaji itu penting ya. Ya, selain kita punya skill, kemampuan secara ngaji itu penting. Misalnya baca Quran segala macam pagi hari itu penting. Untuk apa itu? Untuk bisa menetralisir rasa iri dengki dalam hati kita. Rasa iri dengki, rasa apa tuh, penyakit hati lah antar karyawan, antar apa tuh, dibagi di kalangan manajer juga. Jangan sampai muncul kesombongan di kalangan manajer, menganggap bawahannya itu nggak bisa gitu, saya lebih bisa gitu kan, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi yang manajer hilanglah sombongnya, yang karyawan juga nggak ada perasaan iri dengki antar sama karyawan. Itu pentingnya ngaji ya, supaya perusahaan tetap eksis ya. Karena ini penyakit yang susah banget ya. Rata-rata
banyak sekali di Indonesia terjadi hal-hal seperti ini. Makanya kita mudah dijajah itu gara-gara penyakit dalam hati kita sendiri gitu ya. Ya. Makanya itulah pentingnya ngaji, supaya yang benar itu emang datang dari Allah dan Rasulnya gitu kan. Kita sama-sama belajar ya. Yang manajer dapat amanah untuk jadi manajer, yang karyawan dapat amanah jadi karyawan. Itu sama-sama amanah ya. Dan semuanya sama di mata Allah gitu kan. Pahalanya sama, kesempatan untuk meraih pahala juga sama dari Allah SWT. Nah, itu pentingnya. Oke, saya kira cukup ya. Alhamdulillah selesai. Saya kira cukup ya. Itu aja materi hari ini. Insyaallah kita akan continue di next week. Minggu depan saya usahakan ini kalau bisa kita live ya, pakai Google Meet karena pekan ini saya ada kesibukan yang lain. Oke, mari kita tutup sama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai pertanyaan untuk kuis untuk edisi perdana ini, saya ada pertanyaan untuk teman-teman sebagai bahan evaluasi. Mohon dengarkan baik-baik pertanyaannya. Menurut teman-teman, penganggaran itu baiknya ditentukan dari manajemen puncak atau ditentukan berdasarkan tiap divisi ya. Saya ulang pertanyaannya, apakah anggaran itu baiknya ditentukan oleh dari tiap divisi berdasarkan program kerjanya, atau dari manajemen puncak melalui program kerja yang lebih komprehensif seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Mana yang lebih baik? Apa alasannya? Ya, silakan dijabarkan dengan bahasa masing-masing. Silakan. Nanti sekaligus dikirimkan ke email saya ya jawabannya. Karena kita spidolnya belum ada ya, belum aktif, bisa dikirimkan via email. Nanti saya alamat emailnya di grup ya. Sekalian kita kenalan ya, nama sama alamatnya di mana seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.